Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Aranmanai 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak usah perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Di awal cerita, sebuah keluarga tinggal di desa pinggir sungai. Mereka telah lama menghabiskan waktu di sana. Ada satu festival yang mereka percayai sehingga mereka selalu melaksanakan kegiatan tersebut. Suatu hari ayah dan anak itu akan segera melakukan ritual seperti biasanya. Anaknya yang penasaran terus bertanya tentang ritual ini. Ayahnya menjelaskan jika ritual ini digunakan sebagai penghormatan kepada Tuhan karena ia telah meredam roh jahat yang bersemayam. Di tengah pelayaran mereka menggunakan sebuah sampan. Anaknya yang masih sangat penasaran terus bertanya sambil bermain air. Tiba-tiba tangannya terluka karena sesuatu. Perasaan anehnya mulai menerpa mereka. Ditambah dayung yang digunakan ayahnya tersangkut dan tidak bisa jalan. Ayahnya kemudian melihat anaknya tersebut. Tiba-tiba anaknya seperti kerasukan. Dia menggenggam seekor ikan lele yang sangat besar. Perahu yang mereka naiki tersangkut mayat seorang wanita. Wanita itu ternyata adalah anaknya yang telah tewas. Sementara seorang yang menyerupai anaknya adalah sebuah roh jahat. Takut sang istri depresi karena mengetahui hal tersebut, ayahnya membuat perjanjian dengan roh jahat itu. Ayahnya meminta roh jahat itu untuk tetap berpura-pura sebagai anaknya. Dalam keadaan yang sangat sedih, ayahnya kembali pulang dengan membawa roh tersebut. Ayahnya yang merupakan pendeta itu secara tidak langsung sudah membebaskan roh jahat itu. Di suatu hari sejak kejadian itu, seorang wanita tengah berbelanja di pasar. Di tengah pasar itu ada seorang pengacara yang membuka pengaduan di dalam pasarnya. Wanita tua itu adalah bibi dari seorang pengacara tersebut. Di jalan, dia kemudian menemukan sepasang kekasih yang tengah ribut. Dia mengadukan hal itu kepada Sapanan. Saat diminta data-data dan keterangannya, Sapanan dan bibinya terkejut karena pasangan wanita ini merupakan anak dari Dora-Dori. Tak berselang lama, ayahnya datang menjemput dirinya dan memaksanya untuk pulang. Selvi yang tidak ingin ikut dengannya kemudian memberontak. Namun apalah daya, bagi Selvi, ia tak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun Sapanam seperti mendapat bisikan di hatinya setelah ia mengetahui nama Selvi disebut. Setelah mengetahui nama Selvi, ia langsung menghajar ayahnya dan menyelamatkan Selvi untuk kabur dari ayahnya. Pengacara itu melakukan hal itu karena adiknya bernama Selvi. Ia sangat mencintai adiknya itu. Namun tiba-tiba adiknya kawin lari yang kemudian membuat Sapanan sangat bersedih. Sementara saat itu, siapapun yang bernama Selvi akan dia tolong. Saat ini masih berusaha melawan semua anak buah dari ayah Selvi. Sapanan juga memiliki kemampuan bela diri yang cukup mumpuni. Terbukti tak ada satupun pukulan yang mendarat di tubuh Sapanan sang pengacara. Sementara Selvi dan wanita tua itu masih berusaha bersembunyi agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh anak buah ayah Selvi. Setelah berbagai perlawanan dilakukan, akhirnya ayahnya menyerah dan pergi dari situ. Di lain sisi, di tengah hutan terdapat sebuah rumah. Rumah itu dihuni oleh sekeluarga yang sangat harmonis. Mereka memiliki dua buah hati sebagai pelengkap hidupnya. Kebahagiaan selalu menyertai keluarga tersebut. Keluarga itu adalah keluarga Selvi, adik Sapanan yang kini tinggal di sana. Suatu sore suami Selvi jogging di daerah hutan itu. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seseorang yang sedang merekam keadaan hutan untuk diupload ke YouTube. Dia menyapanya lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Tak berjarak jauh dari situ, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada yang menarik kakinya hingga membuat dia tewas. Namun, roh jahat mengambil tubuh pria itu, sehingga pria itu tetap terlihat seperti manusia hidup yang sangat normal. Ia kemudian pulang ke rumahnya dan menghampiri istrinya itu. Roh itu mencoba meniru apa yang bisa dilakukan pria itu saat hidup. Ia bertanya pada sang istri di mana anaknya, dan kemudian lanjut bermesra dengan sang istri itu. Tak berselang lama dari situ, warga berdatangan dengan kondisi mereka yang sangat khawatir. Mereka memanggil istri dari pria itu. Warga mengatakan bahwa dia menemukan jasad sang suami di hutan itu. Istri kaget bukan main. Tanpa pikir panjang, dia langsung mencoba untuk mencari sang suami. Seorang konten kreator tadi yang bertemu dengan suaminya sedang berjalan-jalan, dan dia menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Rumah itu milik keluarga pria itu. Namun betapa terkejutnya dia saat mendapati anak kecil yang terkapar dan berlumuran darah di dekat sumur.
Tak hanya sampai di situ, di dalam sumur ada seorang wanita yang sudah tewas dalam kondisi terikat di bagian lehernya. Sementara wanita tua dengan savana itu sedang berbincang santai di rumahnya. Tiba-tiba ada warga datang dan memberitahu jika adiknya bernama Selvi itu mati bunuh diri. Seolah tak percaya, savana langsung menolak kenyataan tersebut. Ia berujar jika adiknya tidak akan pernah melakukan hal bodoh itu. Namun warga menjelaskan dengan begitu detail. Selvi dengan suaminya itu telah tewas. Menurut pendapat warga, suaminya tewas terlebih dahulu karena serangan jantung saat jogging. Merasa depresi dengan kematian sang suami, Selvi lalu bunuh diri. Hal itu jelas membuat savana sangat bersedih. Ia merasa bersalah karena selama ini telah melarang adiknya untuk menikah dengan suaminya ini. Savana dan bibinya kemudian mendatangi rumah Selvi. Di dalam sudah banyak warga yang melakukan takziah ke rumahnya Selvi. Warga cukup bingung karena selama ini mereka tidak mengetahui kerabat dekat Selvi, sehingga mereka melakukan acara penghormatan atas inisiatifnya sendiri. Begitu juga dengan Savana. Itu adalah kali pertama ia mengunjungi rumah adiknya tersebut. Savana merasa sangat kagum dengan kemewahan rumahnya itu yang seperti istana. Suaminya memang orang yang sangat kaya. Namun di balik kemewahan rumahnya itu banyak misteri yang sangat tersembunyi di dalamnya. Kini yang tersisa dari keluarga Selvi adalah 2 orang anaknya. Anak yang perempuan masih dalam keadaan koma dan dirawat di rumahnya. Sementara yang laki-laki masih dalam keadaan depresi. Anaknya yang laki-laki ini saat ini sedang bermain. Namun saat bermain ia merasakan kejanggalan seperti ada sesosok yang menghantuinya. Hal itu kemudian membuat dia cukup takut. Dia lari dari kamarnya dan menabrak Savana. Savana yang melihat anak itu ketakutan langsung memeluknya. Dan dia bertanya anak-anak itu. Ternyata namanya adalah Savana juga. Ini menandakan adiknya itu tidak pernah melupakan mereka. Anak itu sedang depresi semenjak musibah yang menimpa keluarganya. Sementara kakaknya yang bernama Sakti masih mengalami pendarahan di kepalanya. Hingga Savana dan bibinya memutuskan untuk memberikan perawatan di rumahnya tersebut. Ia memanggil seorang perawat untuk menanganinya. Sebab menurutnya fasilitas di rumah sakit kurang mumpuni. Cucu pemilik rumah itu sangat cantik. Ia bernama Maya. Hingga membuat bibinya itu menjodohkan Savana dengannya. Saat ini semua pekerja suami Selvi menempati rumah itu. Sementara di sisi lain, anak Selvi itu terus-menerus merasakan sebuah keanehan di dalam kamarnya. Banyak gangguan secara fisik dan non-fisik dia rasakan. Itu benar-benar membuatnya sangat takut. Teriakan dia dengar oleh sang bibi. Bibinya menghampiri di kamarnya. Berencana untuk mengusir nyamuk dengan menggunakan raket nyamuk, bibinya malah diganggu oleh makhluk lain. Anaknya itu semakin takut dan lari secepat-cepatnya. Hingga dia menabrak pekerja ayahnya itu yang sedang berdiri. Bibinya kemudian mengejarnya dan kembali melihat makhluk lain lagi. Itu membuat mereka ketakutan lalu berlari. Melihat cucu pemilik rumah yang cantik, pekerja itu jatuh cinta dan berusaha mendekatinya. Namun saat mereka mendekati, tiba-tiba di sebuah tangga jatuh dan mengenainya. Tangga itu seperti digerakkan oleh seseorang. Hal itu dilihat oleh bibinya. Bibinya semakin menyadari sebuah kejanggalan yang terus berdatangan di rumah ini. Setelah itu pekerja itu selalu diganggu oleh hantu itu. Mereka diberikan bisikan-bisikan yang membuat mereka menuruti hal tersebut. Namun mereka tak sadar jika bisikan itu datang dari makhluk lain. Keesokan harinya, Savana mengunjungi makam Selvi. Ia berdoa meminta yang terbaik untuk Selvi. Ia sangat bersedih. Hal itu membuat dirinya teringat kembali peristiwa yang pernah terjadi antara mereka, yaitu perselisihan yang menyebabkan Selvi hampir saja bunuh diri kala itu. Namun Savana saat ini yakin bahwa Selvi mati bukan karena bunuh diri. Namun orang yang menemukan jasad Selvi itu sangat yakin bahwa Selvi mati bunuh diri karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun di hati Savana masih sangat mengganjal. Ia kemudian mendatangi kantor polisi dan menanyakan kemungkinan bahwa Selvi bukan mati karena bunuh diri. Namun polisi menolak kemungkinan tersebut dengan sangat tegas dan menyatakan bahwa alur kejadian yang sudah mereka temukan itu adalah yang benar. Savana yang penasaran kemudian berusaha menyelidikinya sendiri bersama konten kreator itu. Konten kreator itu merupakan seorang anak presiden. Savana menjelajahi hutan itu sambil menganalisis video yang didapatkan oleh konten kreator tersebut. Selama dia merekam kejadian hutan di hari kematian keluarganya. Dalam video itu terlihat bahwa suami Selvi sedang jogging biasa. Namun setelah ditelaah lebih lanjut, ada seseorang yang mengintainya. Menurut konten kreator itu, dia adalah orang yang pintar yang biasa mengawasi sebuah festival. Konten kreator itu kemudian tersadar bahwa dia melihat orang itu juga di kamar mayat Selvi.
Di saat yang bersamaan, kini orang pintar itu berkeliling dan berjalan menuju ke rumah selfie. Di dalam rumahnya Savannah, JR yang sedang bermain terus diganggu oleh makhluk astral. Ia tak pernah merasakan ketenangan di dalam rumahnya itu. Kali ini, Maya juga diganggu oleh seorang makhluk. Saat di dalam kamar, semua pintu tiba-tiba tertutup dan ada tangan yang menyentuh tubuhnya. Ia juga melihat sesosok bayang hitam yang menampakkan diri. Namun untungnya keadaan menjadi normal kembali. Sementara Savannah yang sedang dalam perjalanan menggunakan mobilnya itu seperti ditabrak oleh sosok hitam. Tanpa pikir panjang, dengan keberaniannya, ia langsung turun dari mobil dan mengecek kondisi sekitar. Saat dia mengecek kondisi sekitar, dia menemukan seperti seseorang yang sedang berjalan di tengah hutan. Ia tambah penasaran karena menurut dirinya hal itu sangatlah aneh. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba seekor ular hampir mematok dirinya. Untung dia mampu menghindar dengan sangat cepat. Konten kreator yang ditinggal sendirian di dalam mobil melihat hantu yang menyerupai selfie. Namun saat ingin direkam, dia menghilang dengan begitu saja. Tapi saat dia menoleh, tiba-tiba hantu itu duduk di belakang mobilnya dan menarik dirinya. Savannah yang kembali dari tengah hutan mencari keberadaan konten kreator itu. Namun dia bersama mobilnya sudah menghilang. Hanya menyisakan kamera yang masih merekam. Kamera itu merekam orang pintar itu lagi, membuat Savannah semakin curiga dengannya. Keesokan harinya, Maya menceritakannya pada Bibi bahwa semalam dia merasakan gangguan yang sangat aneh dari makhluk yang astral. Namun belum bercerita banyak, kakaknya mencari keberadaannya. Kakaknya telah mencarikan jodoh untuk Maya. Namun Maya tidak setuju dengan kakaknya itu, hingga membuat dia berusaha bersembunyi. Maya yang juga meminta pada Savannah untuk mengusir pria yang dijodohkannya itu. Di saat yang bersamaan, hal itu didengar oleh pekerja rumah tersebut. Mereka ingin bertindak sebagai pahlawan bagi Maya, hingga mereka menghajar pria yang dijodohkan itu. Namun itu tindakan yang sangat bodoh, karena ternyata pria itu lebih pandai bela diri dibandingkan mereka. Sehingga pekerja itu malah diserang balik oleh pria tersebut. Sementara Maya justru jalan bersama Savannah. Mereka mendatangi festival yang sudah menjadi tradisi desa bersama. Mereka saling bertukar cerita tentang pengetahuan mereka perihal festival tersebut. Festival itu dihadiri oleh banyak orang. Mereka sangat semangat untuk mengikuti setiap kegiatan festival itu. Konon, festival itu dilaksanakan untuk mengusir semua roh jahat. Savannah kemudian berjalan kembali menggunakan mobilnya melalui hutan yang sama. Ada hal yang sangat menarik perhatiannya, membuatnya turun dari mobilnya. Kemudian dia menjelajahi ke dalam hutan itu. Di bawah pohon yang besar, ia temukan mobil konten kreator itu dan jasadnya berada di atas pohon yang besar tersebut. Mengetahui itu semua, Savannah memanggil warga desa untuk menolongnya dan mengevakuasi jasad konten kreator tersebut. Tapi polisi malah menuduhnya dan mencurigainya bahwa dialah yang melakukan pembunuhan ini. Namun di saat yang bersamaan, Savannah melihat orang pintar itu lagi dari sana. Ia langsung mengejarnya, namun dia berhasil kabur dari Savannah. Savannah terus membujuk polisi untuk menyelidikinya. Mereka kemudian mendatangi kediaman yang berada di tengah hutan itu. Di dalamnya, mereka menemukan foto keluarga selfie dan konten kreator itu, beserta semua orang yang tewas akhir-akhir ini. Atas penemuannya itu, mereka menyimpulkan bahwa orang pintar itu adalah pelaku pembunuhan selama ini. Sementara orang pintar itu saat ini tengah mengantongi foto polisi yang akan menangkapnya. Dia telah mengetahui bahwa selanjutnya polisi itulah yang menjadi korbannya. Di saat Savannah JR sedang tidur pulas, tiba-tiba dia terbangun. Dia kembali merasakan perasaan yang sangat aneh. Dan benar saja, dia diganggu oleh makhluk aneh lagi. Dia langsung lari ke kamar sang kakak. Kakaknya yang sedang sakit, dia meminta kakaknya untuk segera bangun. Savannah JR benar-benar takut. Untuk menghilangkan rasa takutnya, dia tidur bersama kakaknya, lalu bersembunyi di bawah selimut bersama. Tapi tiba-tiba ketika dia memperhatikan sang kakak, dia melihat sebuah tangan yang ingin menggapainya. Itu sangat membuatnya takut. Namun tak berselang lama, Savannah datang dan menenangkan situasi yang ada. Savannah kemudian berfokus pada buku yang berjatuhan. Salah satu buku itu berisi foto-foto keluarga selfie yang sedang merayakan ulang tahun anaknya. Ia berfokus pada tanggal lahir Sakti, kakak Savannah, sang junior. Namun ia merasakan sesuatu yang janggal karena semua yang menjadi korban lahir di tanggal yang sama. Setelah mendapatkan fakta lebih dalam, Savannah kemudian meminta Maya untuk mengecek kondisi Sakti apakah dia memiliki tahi lalat merah. Saat dicek ternyata di bagian punggung terpampang jelas tahi lalat itu.
Itu sedikit membuat Sarvana ketar-ketir. Pasalnya, semua korban sebelumnya memiliki tanda yang sama dan semua lahir pada tanggal yang sama, yaitu pada hari festival yang berlangsung dalam 1 dekade itu. Ia kemudian langsung memindahkan Sakti ke ruangan lain dan menurutnya lebih aman. Sarvana kemudian berusaha menelpon polisi. Namun, polisi sedang sibuk menangani kerusuhan di sana. Sarvana kemudian mendatangi festival itu dan meminta Maya untuk menjaga Sakti. Namun setelah Sarvana pergi, tiba-tiba ada pendeta datang dan menangis. Ia berujar bahwa anak gadisnya telah hilang entah kemana. Tapi dia percaya salah satu cara untuk menemuinya dengan memberikan daun sirih pada gadis lain. Pria itu memohon pada Maya untuk memberikan sirih pada Sakti yang sedang sakit itu. Maya sebenarnya menolak, namun bibinya terus memaksanya untuk membiarkan pria itu melakukan yang diinginkannya. Tapi kejanggalan tidak berhenti di situ. Tiba-tiba lampu rumah padam. Tapi Maya masih tetap mengantarkan pria itu ke kamarnya Sakti. Polisi sedang berdiskusi di kantor polisi. Tetapi dari jendela menemukan bahwa ia melihat orang pintar itu sedang memantau kegiatan mereka. Polisi kemudian langsung keluar dan mencari orang tersebut. Dia menelusuri hutan, namun tidak menemukan keberadaannya. Sementara pendeta yang memaksa masuk itu semakin cepat berjalan. Dia seolah semakin aneh, ada hal yang lebih janggal. Karena dia tahu bahwa anak gadis itu sudah dipindahkan ke kamar yang lain. Dia masuk ke kamar Sakti, tiba-tiba pintu tertutup. Maya dan bibinya tidak masuk. Namun pria itu tidak bisa membunuh Sakti semudah itu. Roh sang ibu terus menjaga Sakti. Ia menarik keluar pria itu dan menyerangnya tanpa ampun. Beruntung Sakti belum sempat dibunuh. Maya dan yang lainnya merasa kebingungan sebab pria itu seperti diserang oleh makhluk tak kasat mata. Sementara polisi masih mencari keberadaan orang pintar itu. Tiba-tiba orang yang berada di hadapan polisi ini ingin menembaknya. Namun orang itu dengan cepat menggagalkan tembakan tersebut dan menyerangnya hingga tak sadarkan diri. Namun sebenarnya orang pintar itu menyerang hanya untuk menyelamatkan dirinya. Dia kemudian berniat untuk memberikan pertolongan pada para polisi. Namun Sarvana yang salah mengira malah langsung menyerang orang pintar itu tanpa ampun. Terjadi sebuah perdebatan antara mereka. Orang pintar itu mengatakan pada Sarvana bahwa dia justru ingin menyelamatkan polisi itu. Awalnya Sarvana tidak percaya. Namun saat orang pintar itu menyuruh Sarvana untuk melihat keadaan polisi itu, ternyata tubuhnya sudah terangkat dan dalam kondisi yang tertusuk hingga tewas. Namun di saat yang bersamaan, kematian polisi itu membuat Sakti tersadar dari komanya. Keesokan harinya mereka bersama-sama berbahagia atas kesembuhan Sakti. Berbeda dari adiknya, Sakti adalah anak yang periang. Ia lebih bisa diajak bercanda dibandingkan adiknya. Sakti kecil sangat mirip dengan Selvi, membuat Sarvana cukup bersedih. Sementara di sisi lain, orang pintar yang selama ini dicurigai sebagai pelakunya dibawa ke kantor polisi. Justru dia mengetahui lebih banyak tentang asal-usul roh jahat yang menghantui mereka akhir-akhir ini. Dia bercerita bahwa dulu ada seorang anak yang dibunuh oleh roh jahat bernama Bak yang berjalan menggunakan perahu dengan ayahnya. Ayahnya yang berusaha menyembunyikan itu namun sia-sia. Sebab warga desa menemukan mayat anaknya di tepi sungai. Saat kejadian itu, orang pintar itu ada di sana. Dan dia menyadari bahwa anak itu mati karena roh jahat tersebut. Karena dia melihat dari sifat darahnya. Setelah informasi kematian anak itu tersebar, keluarga itu memutuskan untuk pergi meninggalkan desa itu. Namun, roh jahat yang ada di tubuh putrinya masih berkeliaran. Saat festival berlangsung, ada 3 patung kembar yang berfungsi untuk menangkal roh jahat. Benar saja, roh jahat itu merasa sangat kesakitan jika melewati mereka. Roh jahat menyadari itu semua. Dia kemudian mencari nyawa 3 orang untuk mengembalikan jiwanya yang asli. Dengan ketentuan memiliki tanggal lahir yang sama yang bertepatan dengan diselenggarakan festival tersebut. Dan memiliki tanda tahi lalat merah di tubuhnya. Sehingga orang yang menjadi targetnya itu adalah Sakti, konten kreator anak presiden itu dan inspektur polisi. Hingga saat ini hanya menyisakan Sakti yang masih hidup. Tapi jika semua itu sudah berhasil terkumpul, maka roh jahat itu akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Orang pintar itu kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya menimpa Selvi dan juga keluarganya. Roh itu memulai aksinya dengan mendatangi rumah Selvi yang di dalamnya ada Sakti. Selvi yang belum menyadari bahwa suaminya itu adalah roh jahat masih bersikap romantis dengan sang suami. Namun saat dia melihat ke cermin, ternyata tubuh suaminya itu berubah menjadi sesosok roh yang sangat menakutkan. Menyadari hal tersebut, Selvi langsung mencoba untuk melarikan diri dan menyelamatkan anak-anaknya.
Roh jahat itu menutup semua akses pintu keluar rumah Selvi untuk memastikan bahwa Sakti tidak bisa keluar. Anak-anak Selvi mengira bahwa mereka sedang bermain petak umpet dengan ayahnya karena Selvi menyuruh mereka untuk bersembunyi dari kejaran ayahnya tersebut. Selvi mencoba untuk mengalihkan perhatian roh jahat itu demi anaknya. Namun sial bagi Selvi karena dia malah mendapati serangan dari roh jahat itu. Dia terkena pukulan balok kayu di kepalanya yang membuat kepala Selvi berdarah dan pusing. Namun Selvi masih memiliki cukup tenaga untuk membawa anak-anaknya pergi. Mereka mencoba turun dari lantai rumahnya. Selvi mencoba untuk membawa anaknya turun terlebih dahulu. Namun sial bagi Selvi karena roh jahat itu menangkapnya dan berusaha menyerangnya. Tapi untungnya Selvi masih bisa melawan dan kabur dari kejaran roh jahat itu. Selvi kemudian membawa anaknya ke dalam mobil untuk pergi dari tempat tersebut. Namun sial bagi Selvi karena kunci mobil itu ada di dalam rumahnya. Selvi kemudian turun dan mencari kunci mobilnya. Namun roh itu menghadang Selvi dan langsung mengikat lehernya dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Sebenarnya roh itu tidak berniat melukai Selvi atau adik Sakti, karena tujuan dia hanya untuk membunuh Sakti saja. Karena Selvi terus melindungi Sakti, maka roh itu menghabisinya. Roh itu mengambil wujud Selvi ketika warga desa berusaha memberitahu Selvi bahwa suaminya meninggal. Sakti yang menyadari ibunya tak kunjung kembali. Dia memeriksa sumur dan mendapati bahwa ibunya tengah bergantung bebas. Dirinya sedikit shock dan berjalan mundur. Sialnya dia tersandung kayu dan kepalanya membentur batu. Bahkan setelah kematian Selvi, roh jahat itu tidak bisa membunuh Sakti karena perlindungan dari Selvi. Termasuk saat pendeta itu berusaha masuk ke dalam rumahnya. Roh jahat itu juga sudah membunuh istri dari pendeta tersebut. Di kepolisian, orang pintar yang paling paham dengan hal ini menceritakan segalanya. Roh itu semakin kuat setelah membunuh 2 orang targetnya. Namun karena bukti yang belum cukup untuk membebaskan orang pintar itu, dia harus ditahan. Kejadian aneh kembali terjadi di kantor polisi. Roh jahat itu kembali hadir dan menyerang mereka. Beruntung orang bijak itu berhasil menjinakkan mereka. Saat merayakan ulang tahun anak Selvi, Sarvana terlihat murung. Dia tengah menyesali perbuatannya. Dia menyesal karena telah membiarkan Selvi untuk pergi. Sementara semua ini tidak akan terjadi jika Selvi tetap bersamanya pada saat itu. Sebagai pembalasan, dia berusaha untuk menjaga anak-anaknya dan memastikan bahwa anak-anaknya Selvi hidup dalam kebahagiaan. Roh Selvi yang mendengar itu cukup sedih. Sementara di luar, Maya tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Dia selalu terpental saat akan melewati gerbangnya. Ternyata motornya lah yang tidak bisa melewati itu. Saat diperiksa ternyata kain yang terkena darah itu yang menjadi sebuah masalahnya. Kemudian mereka membawakan kain itu untuk dicocokkan sampelnya dengan darah pasiennya selama ini. Sementara di sisi lain, anak-anak Selvi bisa merasakan kehadiran dan kehangatan Selvi. Dia bermain bersama dengan Selvi. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata darah itu hanyalah mengandung kandungan yang sangat aneh dan hanya bisa ditemukan pada katak atau hewan amfibi yang hidup di 2 alam. Mendengar itu, Sarvana teringat akan perkataan orang pintar bahwa itu adalah darah yang terbunuh oleh roh jahat. Darah itu milik presiden yang anaknya menjadi sasaran dari roh jahat itu juga. Tanpa pikir panjang, Sarvana langsung menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun presiden itu tidak menjawab pertanyaan Sarvana sama sekali. Akhirnya, Sarvana menggunakan kekerasan untuk melawan para anak buahnya. Sementara di sisi lain, orang bijak beserta pekerja di rumah Selvi mendatangi makam seseorang. Mereka menggali makam tersebut. Itu adalah perintah dari presiden untuk menghancurkan jasad Selvi agar pengaruh Selvi tidak ada lagi untuk menjaga anak-anaknya. Tapi ternyata orang pintar itu sudah terbunuh dan yang bersama anak buah presiden itu adalah roh jahat yang menyerupai orang bijak. Dia menceritakan itu semua pada Sarvana. Cara yang dilakukan roh itu cukup ampuh sehingga berhasil menarik Selvi kembali. Di sana terjadi perkelahian antara roh jahat dengan Selvi. Mereka cukup berimbang, namun akhirnya roh jahat itu berhasil mengalahkan Selvi dan mengembalikan ke jasadnya. Setelah itu membakarnya. Tak lama kemudian Sarvana datang dan melihat bayang Selvi yang berpesan pada dirinya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Sarvana langsung menelpon orang rumah dan mengatakan untuk menjaga anak-anaknya itu jika orang bijak datang, karena itu adalah roh jahat. Tiba-tiba orang bijak itu datang ke rumahnya dan berusaha masuk untuk mencari Sakti. Orang rumah berusaha untuk menjaga keberadaan anak-anak itu, namun mereka tidak bisa menghentikannya karena mudah saja bagi roh jahat untuk melawannya. Sementara festival itu tengah berlangsung, Maya telah membawa Sakti pergi ke sana. Menyadari itu semua, roh itu juga berusaha mencari Sakti ke festival tersebut. Namun roh itu kesulitan karena banyak orang yang ada di sana.
Sarpana mengambil alih Sakti. Dia berusaha melindungi Sakti dari kepungan roh itu. Perjuangan Sarpana sangat keras. Sakti yang hampir jatuh merasa sangat ketakutan. Untungnya, dia berhasil diselamatkan. Pertarungan antara Sarpana dan roh jahat itu masih terus berlangsung demi Sakti. Hingga Sakti dan pamannya terbang bebas dari ketinggian. Roh jahat itu akhirnya terbunuh dalam festival itu oleh dewa yang baik. Sakti dan Sarpana berhasil menyelamatkan diri dan mereka dapat hidup dengan tenang selamanya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Aramanai 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.